Ya, oke anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Reinhard Mensai Manuel. Ya, hari ini kita tidak akan membahas namanya materi olahraga, tapi kita akan membahas bagaimana yang menjadi concern saya, gitu ya, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Karena saya menganggap makin hari, makin kesini gitu ya, rasa berkomunikasi yang baik dan benar itu bersama orang tua gitu ya, ini sedikit berkurang ya, tapi memang ini hanya oknum gitu ya yang melakukan, bukan kebanyakan orang, tapi oknum. Tapi ini perlu kita garis bawahi ya, bahwa komunikasi itu sangat penting ya. Jadi memang berawal dari PJJ sebenarnya, kan sekarang kita lagi sekolah online ya, berawal dari PJJ yang disebabkan gara-gara COVID nih gitu ya. Jadi semakin membuka pikiran saya ya, bahwa anak muda zaman sekarang, khususnya siswa ya, itu kurang bisa menempatkan dirinya gitu ya untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua. Di sini khususnya ya guru, jelas ya. Jadi membangun komunikasi itu sulit mereka lakukan. Ya, contoh saja kalau misalkan sekarang itu zamannya online gitu ya, dengan chatting dengan gurunya, itu zaman saya sekolah gitu ya, zaman saya kuliah, itu untuk berpikir chatting dengan guru atau dosennya aja udah beribu-ribu kali gitu saya mikirnya gitu ya. Nah, mungkin terlalu lebay gitu ya, tapi ya dipikirlah intinya gitu. Nah, ketika saya sudah memutuskan untuk chat dengan gurunya, itu kemudian apa yang saya ketik itu benar-benar dipikirkan bahasanya gitu ya. Bahkan ketik hapus lagi, dibaca lagi dari awal sampai akhir. Ini udah bener belum ya kalimatnya, udah sopan belum ya gitu ya. Nah, udah nih kayaknya. Barulah akhirnya saya send. Waktu mau send juga, gemeterannya bukan main. Karena apa? Karena kita menganggap bahwa guru itu adalah sosok yang harus dihormati, jelas ya. Even guru itu punya kekurangan dan kelebihan ya, jelas kita namanya berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu harus dipikir gitu ya. Kemudian ada lagi contoh lain bagaimana kita berterima kasih ya. Nah, memang udah sedikit jarang gitu ya kita mendengarkan rasa terima kasih gitu. Terkadang rasa terima kasih itu kita keluarkan kalau hanya kita mendapatkan keuntungan besar, atau karena dia udah ngomong terima kasih, ya udah saya ucapin terima kasih juga gitu ya. Yang seharusnya sebenarnya kan rasa terima kasih itu selalu kita budayakan gitu ya. Nggak perlu orang lain melakukan duluan, ya kita aja gitu yang melakukan terima kasih. Terus kira-kira, ada lagi, maaf ya, kata maaf. Nah, saya rasa kata maaf ini untuk zaman sekarang itu ya, yang saya concernnya rasa maaf ini hanya sekedar formalitas gitu. Orang bicara, oke, saya maaf, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar mengatakan maaf atau menjiwai namanya maaf itu gitu. Ya. Nah, kalau menurut saya ada ciri-cirinya orang yang benar-benar dengan sepenuh hati minta maaf gitu ya. Kalian juga mungkin ada yang seperti itu gitu. Ada yang minta maaf, ada yang sebenarnya minta maaf tapi nggak diniatin gitu ya. Hanya sekedar biar selesai gitu ya. Nah, itu salah sebenarnya. Nah, ciri-cirinya kan sebenarnya bisa dengan nada bicara. Ya, orang yang mengatakan minta maaf itu nada bicara, intonasinya itu jelas beda. Gitu ya. Nggak ada yang seperti ya udah saya minta maaf. Nah, itu kan beda gitu ya. Itu seperti yang menantang tapi di packaging dengan bahasa maaf gitu. Nah, itu kan sebenarnya kurang tepat gitu ya. Kemudian ada juga dengan mimik wajah gitu. Dia ngomong maaf tapi wajahnya marah gitu ya. Nah, itu beda juga. Kemudian yang terakhir jelas ketika kita sudah meminta maaf, ada perilaku atau perubahan perilaku setelahnya gitu. Jangan sampai ketika kita hanya ngomong maaf formalitas, ya perilaku kita sama-sama aja kayak seperti itu gitu. Ya, sama aja seperti jeleknya gitu. Ya. Nah, memang banyak sih ya orang bilang bahwa zaman sekarang berubah, zaman sekarang berbeda, teknologinya makin canggih. Tapi menurut saya ya zaman berubah itu tidak merubah namanya attitude kan gitu. Tidak merubah namanya budaya orang tua kita dulu gitu ya. Sopan santunnya orang tua kita tidak berubah sampai sekarang gitu.
Oke, teknologi berubah, HP berubah, ada komputer gitu ya. Sekarang makin canggih, semua orang bisa pintar hanya dengan membuka Google gitu ya. Nah, itu bagi saya ya sudah hanya berubah zamannya aja, tapi namanya attitude budaya jangan sampai berubah gitu kan. Nah, contoh lain sekarang kalau zamannya PJJ kan kalian bisa dibilang open cam gitu ya, karena mau absen atau ditanya. Kadang-kadang kita ini susah untuk membuka namanya kamera gitu ya. Kalau alasan yang paling logisnya karena koneksi, itu sih nggak jadi masalah ya, karena itu bukan kemauan kalian. Tapi kalau karena malu atau misalkan malas dipanggil, takut ketahuan nggak pakai seragam gitu ya, nah itu menurut saya komunikasi yang kurang baik ya, karena segala sesuatunya sebenarnya bisa diselesaikan asal dengan bahasa komunikasi yang baik, yang sopan gitu ya. Terus kalau nggak usah open cam, dipanggil misalkan Reinmart gitu ya, dipanggil, susahnya bukan main, nggak nyaut ya. Terus ketika kita ditanya materi sesuatu yang sudah dijelaskan, jawabannya itu nggak tahu gitu ya. Kalau dulu saya itu diajarinnya gitu, kamu kalau menjawab segala sesuatunya itu minimal gitu ya, minimal kamu bilangnya seperti ini, maaf Pak, maaf Bu, saya kurang paham. Sebenarnya bahasa nggak tahu dan kurang paham ini sama tujuannya gitu, tapi di package gitu ya, dikemas dalam sesuatu yang berbeda gitu, yang akhirnya orang yang menerimanya pun akan mengerti gitu. Kan kebayang kalau nggak tahu, wah itu bahasa nggak taunya tuh seolah-olah seperti yang petus gitu ya, seperti yang oh ini anak nggak ngerti apa-apa gitu ya, kok jawabnya tiba-tiba nggak tahu gitu ya. Nah itu harus diperhatikan sama kita. Nah terkadang kita tuh nggak paham dengan hal-hal seperti itu, makanya ya memang saya concern di hal itu gitu ya, supaya kita ini bisa sama-sama belajar gitu dengan hal tersebut gitu ya. Nah contoh lainnya kadang-kadang kita ya kalau di grup ya gitu ya, atau enggak menjawab chatting orang gitu ya, atau chatting guru terlebihnya, oke, sip, oke deh gitu ya, atau enggak siap, atau enggak apapun gitu ya. Nah itu banyak bahasa-bahasa gaul sekarang gitu ya. Nah sebenarnya bagi saya khususnya ya, itu bukan masalah biasa atau tidak biasa. Kan ada orang yang bilang, Pak, saya biasa jawabnya itu gitu. Saya juga biasa sama orang tua saya jawabnya itu gitu. Itu bukan masalah biasa atau tidak biasa. Itu masalahnya adalah dengan siapa kita berbicara. Di mana kita berbicara? Apakah di medsos? Apakah di grup? Di grup itu ada siapa aja gitu kan. Nah, karena setiap orang saya yakin punya namanya harga diri. Ya, ketika harga dirinya ditekan gitu ya, dia akan pasti naik, dia akan membela gitu ya. Makanya saya bilang tadi, siapa orang yang kita ajak bicara, di mana gitu ya. Karena kan ketika orang itu ada di lingkungan yang besar, harga dirinya akan semakin lebih tinggi dibandingkan kalau kita ngobrol berdua gitu ya. Nah, kemudian apalagi bahasa seperti apa yang harus kita keluarkan dengan lawan bicara kita gitu ya. Bagaimana kita harus menjawab, dan terlebih lagi gitu ya, bagaimana relasi kita dengan lawan bicara kita. Ya. Sekarang saya contohin, kita misalkan ketemu dengan presiden. Ya. Terus kata presiden bla 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 bla, terus kita jawab, "Oke sip, Pak." Masa dengan presiden kita jawab oke sip Pak gitu. Itu ajudannya aja ngomong siap. Ajudannya kita sebagai rakyat biasa ngomong oke sip Pak dengan presiden. Yang artinya di sini apa? Kita harus mengenali, kita harus tahu relasi kita seperti apa dengan lawan bicara kita. Kalau kalian dengan teman kalian, sahabat kalian gitu ya, yang nggak jadi masalah sih ngomong siap, sip, oke deh, nggak jadi masalah ya. Karena kita tahu relasi kita seperti apa dengan orang tersebut gitu ya. Jadi pada situasi ini kita itu harus menjadi orang yang mengerti betul ya di mana posisi kita, bagaimana posisi kita gitu ya. Dan ketika kalian berargumentasi dengan siapapun gitu ya, apalagi orang yang lebih tua, even kamu benar gitu ya, kamu harus mempunyai bahasa yang sopan ya, yang baik. Dengan orang tua kamu berbicara, kamu dipikir dulu gitu ya, kita ini harus berpikir dulu apa ya bahasa yang paling tepat untuk kita
argumen, apalagi kalau posisi kita benar gitu. Ya, kita harus tepat nih ngomong apa segala macam. Jangan seolah-olah karena kita benar gitu ya, kita bisa seenaknya mau ngomong sama orang tua, mau ngomong sama teman sejawat, teman seumuran, kita bisa seenaknya. Tidak seperti itu. Ya. Ini harus kita pupuk dari kecil. Ya, kalau misalkan argumentasinya kita beradu argumentasi ketika kita salah, ya udah, itu mah kita lebih baik udah aja minta maaf gitu ya. Nah, terkadang kan kitanya udah salah, kita yang galak gitu ya. Udah tahu lu salah, kita yang terus galak lagi. Nah, ini problem juga gitu ya. Karena dia pengen ego tinggi gitu ya, mempertahankan egoismenya gitu. Nah, kemudian ada kemungkinan ketiga lagi kalau kita berargumen gitu ya. Dia nggak tahu bahwa dia itu salah gitu. Nah, ini ada lagi nih siswa yang seperti itu atau anak-anak zaman sekarang ada yang begitu. Dia nggak tahu dia salah, terus dia galak lagi. Dia nggak sopan lagi gitu ya. Ketika dikasih tahu, dia menentang lagi. Nah, ini repot juga nih anak-anak zaman sekarang. Oknum, tapi ingat ya, bukan semuanya oknum gitu ya. Nah, seharusnya dari 3 hal ini dalam cara berargumentasi, kita itu harus mengerti betul bagaimana cara kita menempatkan diri, bahasa yang harus kita pakai. Ya. Kemudian contoh lain gitu ya, berbicara kasar. Kan kalian ya namanya anak muda gitu ya, ngomong kasar, gogok, naon gitu ya, segala macam sering lah. Nggak usah jauh-jauh lah. Saya aja yang masih usianya di atas kalian gitu ya, masih sering keluarin kata-kata seperti itu gitu ya. Hanya berbedanya, saya itu menempatkan diri saya di mana gitu. Ketika saya bergaul dengan teman-teman saya di rumah ataupun di tempat kopi, yang artinya tidak ada siapa-siapa gitu ya, yang hanya kita-kita saja, itu mungkin akan keluar bahasa-bahasa seperti itu gitu ya, bahasa-bahasa kasar itu gitu. Masih sampai sekarang tuh masih gitu, jujur aja masih. Tapi ketika saya ada di sekolah, ketika saya di tempat umum gitu ya, itu akan ngerem sendiri tuh bahasa seperti itu gitu. Nah, kalian itu kebanyakan masih nggak bisa namanya ngerem itu ya, dengan siapapun, ada siapapun, dimanapun, namanya bahasa kasar keluarin aja gitu. Nah, ini yang menjadi problem gitu ya. Itulah yang membuat kita sebenarnya menjadi terlihat bodoh gitu di depan orang-orang sekitar tuh, apalagi di dunia masyarakat itu kita terlihat bodoh gitu. Tapi ketika kita mengeluarkan kata-kata yang berintelektual ya, di mana kita adalah orang yang disekolahin sama orang tua, itu orang lain menilainya, oh ini orang yang disekolahin, ini berintelek orangnya gitu ya, bukan asal-asalan gitu ya. Nah, itu yang harus kita tekankan ya. Jadi memang bahasa antara orang tua dan anak muda zaman sekarang ini sedikit ada perubahan ya. Inilah proses, namanya proses memahami, antara orang tua memahami gaya bicara dari si anak dan anak pun memahami gaya bicara dari orang tua. Ya, ini dua-duanya harus saling memahami. Tapi tetap ada rules-nya, ada aturannya bagaimana seorang yang muda itu seharusnya lebih menghormati kepada orang yang tua. Pak, pertanyaannya, dia aja Pak udah nggak hormat sama saya Pak. Gimana itu ceritanya Pak? Tetap, namanya kita sebagai yang muda, ingat yang tadi, kita mau berargumentasi kepada orang yang lebih tua, itu harus memakai bahasa-bahasa yang sopan. Ya, karena tata krama, sopan santun itu yang akan terpakai di dunia masyarakat. Ya, saya punya satu ayat memang sebenarnya itu yang menjadi pegangan saya seumur hidup gitu ya, yaitu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi kalau misalkan orang tua memberikan hikmat dan didikan, terus kita membantah gitu ya, even kamu benar atau salah, tapi bantahan kamu itu tidak sopan, kamu itu seperti orang bodoh gitu. Itu Alkitab yang bilang gitu ya. Jadi ingat terus, kalau saya sih ingat terus ayat itu ya, saya tidak akan menghina namanya hikmat dan didikan dari siapapun ya. Even hikmat dan didikan itu datangnya dari orang yang jauh lebih muda daripada saya akan hormati itu ya. Jadi kalian harus belajar tuh, Alkitab loh yang ngomong, bukan saya ya. Kemudian kalau di luar sana gitu ya, bahasa kerennya ada orang bijak bilang begini, kalian kan sekarang sekolah mencari nilai, mencari ijazah, nanti kuliah juga mencari ijazah ya. Orang bijak berkata bahwa nilai-nilai gitu ya, nilai-nilai di raport, ijazah
itu adalah tiket buat kalian untuk mencapai namanya interview pekerjaan. Ya, wawancara dalam kalian mau masuk kerja, misalkan kerja ke perusahaan apa. Nilai-nilai itu tiket. Tetapi sebenarnya yang membuat Anda sukses itu adalah attitude dan leadership. Ya, itu yang membuat Anda sukses. Kalau nilai-nilai itu hanya untuk mengantarkan kalian mendapat tiket untuk wawancara. Wah, berarti Pak, sekolah nggak usah pinter-pinter amat ya Pak, nilainya juga biasa-biasa aja. Ya, bukan seperti itu juga gitu. Ingat, nilai itu menjadi tiket gitu kan. Kalau nilai kamu jelek, nilai kamu biasa-biasa, dapat tiket aja kagak gitu. Dapat tiket untuk wawancara aja enggak. Jadi itu yang harus diperhatikan anak-anak ya. Jadi nilai-nilai segala macam di rapot itu sebenarnya bukan terlalu hal yang penting sekali gitu ya. Tapi attitude dan leadership itu yang paling penting. Jadi sopan santun dalam berkomunikasi dengan orang tua itu jauh lebih penting. Bahasanya harus di-package gitu ya, dengan baik, dengan bagus gitu ya. Supaya kalian di dunia masyarakat itu terpakai gitu ya. Kalian dihormati, kalian dianggap orang yang berintelek gitu ya. Nah, inilah concern saya anak-anak buat kalian. Jadi mudah-mudahan kita bisa saling memahami ya. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, apalagi anak zaman sekarang kan sebenarnya anak-anak yang pintar gitu ya. Mereka itu serba bisa sekarang ya, berbeda dengan dulu gitu ya, karena kalian kan sudah mulai banyak teknologi, jadi kalian bisa mempelajari dari sini sana gitu ya. Nah, silahkanlah kita sama-sama belajar, sama-sama mencapai karakter yang luar biasa, tata keramanya punya, sopan santunnya punya, dan dimulai dari sekarang gitu. Ingat, jangan karena biasa saya melakukan itu, tapi dengan siapa saya berkomunikasi, itu yang paling penting. Ya, jadi terima kasih semuanya sudah mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah dan bermanfaat buat kalian semua, buat kita semua, supaya kita ini menjadi orang Indonesia yang punya akhlak baik, gitu ya, supaya kita bisa bersaing dengan orang-orang luar negeri. Seperti itu, anak-anak. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Goodbye.